Jagat Indonesia dihebohkan oleh preman dan ada yang mengatakan preman berkedok ormas yang melakukan perbuatan meresahkan yang tergolong perbuatan kriminal, seperti memeras, memalak, mengancam, menduduki lahan, minta uang keamanan, setoran, dan lain-lain. Sampai ada tuntutan, bubarkan ormas. Bagaimana Pak kabar hari ini? Ya, kabar hari ini kabar baik, selalu baik. Yang namanya pensiunan itu selalu berpikiran baik dan supaya sehat terus ya. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, ini Indonesia lagi dihebohkan nih Pak oleh preman. Ada juga yang mengatakan preman berkedok ormas yang melakukan perbuatan meresahkan tergolong kriminal. Seperti memeras, memalak, mengancam, menduduki lahan, minta uang keamanan, serta setoran dan lain-lain. Sampai ada tuntutan bubarkan ormas. Bagaimana Bapak menanggapi keresahan terhadap preman yang ada di Indonesia? Isu preman ini udah lama sekali ya. Oh, benar. Iya. Sejak saya pertama jadi polisi ya, tahun berapa udah 35, 36, udah 40 tahun lalu ya lebih. Saya jadi polisi tahun 77 sampai sekarang udah berapa? Udah 50 tahun kali ya. Itu sudah ada, udah lama, dan sampai sekarang nggak selesai-selesai, timbul aja gitu kan. Nanti dipancung lagi, timbul lagi, pancung lagi, timbul lagi. Jadi nggak selesai. Isu preman ini sejak dulu ada. Dan kita pasti nggak setuju dengan preman. Dengan preman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut tadi. Iya. Karena perbuatan yang disebut tadi itu sudah perbuatan kriminal. Mengapa dinamakan perbuatan kriminal? Karena melanggar hukum. Seperti apa tadi katanya kan, malak, Iya. meres, terus Mengancam apa, mengancam, minta setoran, duduki lahan. lahan. Itu kan ada aturan pidananya semua. Jadi tidak boleh ditolerir, tidak boleh dibiarkan, itu harus ditindak. Negara harus hadir. Nindaknya gimana? Ya proses hukum dong, secara hukum nindaknya. Ya. Lalu bagaimana dengan adanya tuntutan masyarakat untuk segera membubarkan ormas, Pak? Khususnya ormas yang melindungi preman? Jadi kita harus bedakan antara ormas dengan preman. Nah, Ormas bukanlah preman, preman bukanlah ormas. beda ya, Pak ya? Beda, kalau ormas itu bagus sekali. Pembentukan suatu ormas itu dilakukan berdasarkan undang-undang tentang keormasan. Undang-undang. Gitu. Dasar pemikirannya, ormas itu adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan republik dan untuk rakyat berserikat dan berkumpul dan untuk menyatakan pendapat dan sebagainya, itu sangat demokratis, sangat bagus. Dan banyak sekali ormas-ormas di Indonesia ini yang besar, yang terkenal. Tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi terkenal di dunia. Contohnya apa? Apa? Ormas Muhammadiyah. Itu ormas keagamaan. Tidak hanya terkenal di Indonesia, anggotanya puluhan juta mungkin ya, Iya. terkenal mendunia. Oh. Ada juga ormas Nahdlatul Ulama. Ada lagi ormas-ormas yang lain. Banyak ormas yang bagus gitu kan. Dan semua ormas, kalau dia berdasarkan undang-undang pembentukan ormas, itu pasti baik. Ya, Ya, jadi beda dengan preman. preman. Ya. Menurut Bapak nih, Pak, apa sih, Pak, akar dari masalah terjadinya atau timbulnya preman? Akar masalahnya ya sudah sejak lama yang tidak ditangani, yang tidak terselesaikan oleh negara. Apa akar masalahnya? Satu, kemiskinan. Dua, kebodohan. Tiga, pengangguran. Gitu kan? Empat, ketidakadilan. Dan masalah-masalah lain yang seperti itu. Mereka menjadi preman itu, walaupun mungkin pernyataan saya ini bisa dibantah. Oh Pak, itu orang males. Tapi permasalahannya karena miskin, karena lapar. Kalau miskin dan lapar, itu ngalahkan orang mabuk. Karena Pak, perut ini tidak bisa istirahat. Kalau biasa makan 3 kali, harus 3 kali. Kalau enggak, dia wah kunang-kunang bisa bunuh orang gitu kan. Jadi satu, kemiskinan, kelaparan gitu ya.
yang mungkin mereka tidak bisa atasi itu. Siapa yang harus mengatasi ini? Negara. Pendidikan, karena kurangnya pendidikan, kebodohan, gitu kan, lapangan kerja. Nah, inilah yang harus diatasi oleh negara. Bukan polisi yang atasi ini. Kalau polisi ngatasi hanya ngatasi di permukaan saja. Tangkapi preman, berantas, paling ada yang ditahan, ada yang dibina, ada yang diproses secara hukum. Yang diproses secara hukum nanti dibebaskan kalau udah habis hukumannya. Yang tidak proses hukum paling dibina, suruh buat pernyataan, nanti dibebaskan. Saya udah pengalaman. Sejak jadi polisi, udah 30 kali lebih itu ada operasi preman, operasi gabungan lagi. Sudah berhadapan langsung ya, Pak? Se-Indonesia tangkap. Proses, beri nasihat, dibina. Ya, nyatanya sampai hari ini preman ada lagi. Nah, kenapa? Akar masalahnya tadi. Walaupun nanti ada yang bantah, kok bukan hanya kemiskinan, itu orang malas saja. Iya, tapi mereka lapar. Nah, coba dilihat di negara tetangga, Singapura, Malaysia, gitu kan. Adakah preman kayak di Indonesia? Hong Kong, gitu kan. Karena keadaan ya, Pak ya? Ya karena mereka ada pekerjaan, tidak memereman, tidak mempremankan diri, tapi mereka sibuk dengan pekerjaannya. Kalau pulang ke rumah ada yang dimakan, ada pekerjaan dan tingkat pendidikan. Jadi atasi dulu masalah itu. Dan yang atasi masalah itu negara. Bukan hanya polisi, bukan hanya jaksa, bukan hanya hakim. Siapa? Ya udahlah menteri-menteri, kita kan menterinya banyak sekali ya. Bahkan menteri itu kalau Amerika menterinya hanya 15, di Indonesia hampir 100 gitu. Ya silakan menteri banyak atas ini. Lalu yang udah kita banyak tahu nih, Pak, ada istilah preman dan ada juga istilah mafia. Mana yang lebih membahayakan bagi keamanan dan rakyat? Nah, itu bagus sekali pertanyaannya. Preman dan mafia. Jelas kalau preman itu mereka hanya memenuhi kebutuhan makan, ya, memenuhi supaya tidak mati kelaparan, gitu kan. Walaupun itu melanggar hukum. Dan kebanyakan preman itu kalau sudah melanggar hukum ditangkap, ditindak, ya. Yang lebih bahaya yang mafia ini. Kan kita dengar ada mafia peradilan, kan? Yang ditangkap aja berapa itu? Yang kawan 1 triliun gitu kan. Ada mafia minyak dan gas gitu, yang ngoplos gas gitu, Pertaniaga, berapa itu? Hampir 1.000 triliun gitu. 1.000 triliun itu berapa? Kalau dibagikan ke rakyat berapa gitu kan? Sampai BBM mahal. Di negara lain, Malaysia BBM lebih murah dari di Indonesia. Di Iran BBM-nya hanya 500 perak. Ya. Di kita 13.000 tuh berapa itu? Akibat apa? Mafia ini. Nah, terus ada mafia tambang yang merusak apa namanya lingkungan hidup. Ada mafia pajak, ada mafia apa tanah, gitu. Ada mafia kebun. Nah ini kan jarang yang ketindak ini mafia-mafia ini kan. Dan itu menghisap darah bangsa Indonesia. Bayangkan kalau mereka ngambil 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun, 1.000 triliun, itu uang rakyat. Oh itu dari tambang, iya tambang itu pemiliknya rakyat. Oh itu mainkan minyak, minyak itu pemiliknya rakyat. Nanti yang harus bayar harga minyak itu ya rakyat. Pajak, ya pajak itu uang rakyat, diambil dari rakyat. Nah kalau kita mau memberantas preman, ya berantas dulu mafia ini. Setelah mafia ini habis, negara kita jauh daripada korupsi dan sebagainya, uang yang didapat itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pangan, mengatasi pendidikan, mengatasi kebodohan, dan lain-lain. Menciptakan lapangan kerja. Nanti insya Allah kalau itu semua sudah teratasi, preman nggak ada. Yang buktinya negara tetangga, pergilah ke Singapura, ada nggak orang malak? Aman ya, Pak ya? Iya, jadi kita jangan mengatasi apa yang terjadi di permukaan. Kalau kita atasin permukaan ya nggak selesai. Ya, saya bukan hanya OMDO ya. Kalau saya OMDO kan, Pak Susno teori OMDO. Enggak, saya ini polisi. 50 tahun yang lalu saya udah jadi polisi kok.
Dan operasi preman udah kayak gini, diperintahkan gabungan ya gabungan, tapi nangkap ya nangkap gitu. Begitu ditangkap 100 misalnya seleksi, yang sekian puluh dibina, buat pernyataan dikeluarkan, yang sekian puluh atau sekian ratus diproses hukum. Selesai proses hukum ngapain? Balik lagi kan? Nah, jadi mari kita bijak menyelesaikannya, bahwa masalah preman ini bukanlah masalah ormas, bukanlah masalah polisi saja, bukan masalah penegak hukum saja, tapi masalah negara yang harus diselesaikan. Ya, lalu ada Satgas nih Pak, pemberantasan preman. Apakah Bapak optimis bahwa Satgas ini akan berhasil memberantas preman di Indonesia? Ya mari kita coba, kita wait and see. Saya berharap ya berhasil kan. Siapa yang nggak berdoa untuk sesuatu kebaikan, ya kita dukung, kita berdoa, mudah-mudahan dengan Satgas ini akan berhasil. Yang tidak berhasil ya pengalaman saya. Pengalaman saya sekian puluh kali bentuk Satgas pemberantasan preman, ya hasilnya gini-gini aja. Tapi mudah-mudahan yang ini berhasil gitu. Itu sebagai warga negara, saya berdoa mudah-mudahan sukses dan berhasil. Mudah-mudahan kita optimis.